Ada beberapa waktu lalu dia menyampaikan ditawari 50 M supaya RJ. Siapa dia mau ditawarin? Sebenarnya mau utang dia, mau nungging dia, mau apa, kan nggak boleh kita urus. Tapi dia belaga dan belagu. Jadi saya melihat fotonya, videonya. Tifa ini kan bohong ini. Katanya saya dikejar-kejar polisi, ada 88 polisi. Buset. Buset nggak? Polisi bisa mengungkap fakta-fakta termasuk keberadaan Taufik tadi. Ya, termasuk keberadaan Taufik, termasuk statement anaknya bahwa Taufik itu adalah bokapnya. Gitu. Emang bukan bokapnya? Dia ingin dimanja, ingin perkara ini di VIP-kan. Ya enggak lah, enggak ada yang kebal hukum di bangsa ini. Oh mereka merasa udah di atas angin. Jangan, ingat ya Roy Suryo dan Tifa. Jangan merasa menang, jangan merasa bangga. Pesta belum usai. Oke, Bu Eli, di hari nanti kita menayangkan podcast ini itu tepat jatuh di hari Rabu tanggal 1 Juli. Dan itu hari ulang tahun Polri yang selalu kita banggakan. Karena itu saya atas nama seluruh redaksi cumi-cumi.com mengucapkan Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia yang ke-80. 80 mengabdi untuk negeri, semoga semakin presisi dan semakin dicintai masyarakat Indonesia, jadi institusi penegak hukum untuk para pencari keadilan di negeri ini. Selamat ulang tahun Polri, 80 tahun bersama rakyat. Semoga tetap dicintai rakyat, semoga presisi telah menghadirkan beberapa pembuktian dan fakta-fakta integritas di mana Polri membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Ini harus ditingkatkan walaupun Polri itu tidak sempurna, tapi sudah mulai luar biasa. Walaupun ada di sana sini persoalan, ada masalah di tubuh Polri itu sendiri, namun hari ini kita membersamai Polri dengan bangga Polri 80 tahun bersama rakyat. Tribrata, niat-niat suci mereka mengayomi, melindungi dan melayani. Semoga Polri jaya, Polri diterima di hati masyarakat. Hidup Polri, selamat Hari Bayangkara. Pokoknya bravo Kepolisian Republik Indonesia. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di special interview. Ini wawancara kedua saya hari ini dan sekarang saya bersama lawyer terkenal sekarang, Ibunda Elida Neti. Selamat datang Bu. Terima kasih. Kita absen berapa? 2 minggu ya wawancara ya? Ya, nggak sampai lah, 1 minggu. 1 minggu lebih ya. Pokoknya Ibu setiap minggu ada di sini lah. Ya. Karena dinamika kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi itu terjadi setiap hari dan Ibu Eli termasuk salah satu praktisi hukum lawyer yang selalu ada dalam pusaran kasus itu ya. Sebagai kalau di sini ya sebagai praktisi hukum, sebagai pakar hukum. Karena bukan lawyer Roy, bukan lawyer Pak Jokowi juga. Nah, hari ini kita mau bicara tentang 2 peristiwa penting yang dialami Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, kita mulai dengan peristiwa yang menimpa Dr. Tifa. Ya, ini kita prihatin sih. Ya kan, karena jelang sidang, sehari sebelum sidang, Tifa mengalami ya mau dibilang insiden atau apalah. Pokoknya sesuatu yang tidak mengenakan. Apartemennya di kawasan Jakarta Selatan itu disita polisi karena kasus penggelapan ya. Itu kalau dalam hukum kasus, kalau kita kan pinjam meminjam, itu dalam hukum penggelapan
Wan Prestasi Wan bisa. Prestasi. Oke, jadi Dokter Tifa ini diduga meminjam uang dan emas ya. Jadi barang dan uang. Barang dalam berupa emas seberat 290 gram, lalu uang sebesar 500 juta ya kalau tidak Iya. salah. Lalu karena tidak dikembalikan sesuai jumlahnya dan sesuai waktu yang dijanjikan, maka orang itu melaporkan ke pihak kepolisian dan apartemennya disita. Nah, kalau ibu melihat ini kan mau sidang, tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Apa yang ibu lihat dari peristiwa ini? Saya kan di sini sebagai orang yang mengikuti, sebagai praktisi hukum yang mengikuti perkara ini, saya masuk ke dalam circle ini karena atas keterlibatan awal, yaitu Pak Egy Sujana, tentu saya kontrol sejauh mana. Hmm. Karena apa? Apakah langkah kami ini yang dihina, yang dicaci, dimaki itu memang benar salah atau langkah kami ini yang benar gitu. Ya. Nah inilah kita ikuti gitu, kawal perkara ini. Masalahnya seperti ini, Tifa kita lihat tidak sesuai dengan penampilannya gitu. Seorang perempuan yang kayaknya terzolimi banget gitu. Oh, orang yang seperti apa hebatnya sehingga telah memberikan kebohongan publik. Di mana ada beberapa waktu lalu dia menyampaikan ditawari 50 M supaya RJ. Siapa dia mau ditawarin? Siapa dia mau ditawarin? Perkara ini muaranya awal dari perkara ini adalah Bang Egy Sujana. Nggak ada dapat tawaran apapun. Hanya murni pure kesadaran. Sesuai dengan kenapa dari 3 orang ini, Tifa, Roy, dan Rismon. Kenapa saya memilih si Rismon? Karena dalam 3 ini yang pintar itu Rismon. Mereka mah nggak ada apa-apanya. Saya nggak merendahkan. Kenapa harus dibayar dia 50 M? Apa yang ditakuti kepada Tifa? Statementnya belang bentong. Statementnya nggak bernilai. Apa sih yang dia dapat buktikan? Nanti kalau saya sampaikan tantangan nanti dikira saya taruhan gitu. Namun saya sampaikan 1000% mereka ini terpidana dengan perkara ini. Ini hukum dunia yang sedang dijalani. 2 hari apa 3 hari sebelum menjalani hukum atas pertanggungjawaban perbuatannya. Karma udah bekerja gitu maksudnya. Karma sudah bekerja. Dilihatkan, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kelakuannya? Ini yang dibela oleh Din Samsudin. Malu kita sebagai orang Aisyah. Kenapa berutang? Orang Muhammadiyah. Ya saya juga punya utang. Saya punya utang, saya punya kredit. Maksudnya nggak amanah gitu. Dari tahun 2014. Kemudian diulang lagi utang 2019 sampai detik ini. Nggak ada niatnya untuk itikat baiknya untuk menyelesaikan Persoalan utang piutang ini. persoalan utang piutang. Sebenarnya mau utang dia, mau nungging dia, mau apa. Kan nggak boleh kita urus. Tapi dia belaga dan belagu. Bilangnya ngapain? Kita ini nggak perlulah dikasih panggung. Karena bukan pengacara Pak Jokowi. Oke. Seharusnya seluruh media jangan kasih panggung dia. Orang tersangka kok dikasih panggung. Tersangka itu pasti ada pendalaman hukum bahwa dia benar. Due process of law sudah berjalan untuk dirinya. Bahwa benar dia pelaku. Melanggar hukum. Seharusnya dia nggak diberi panggung. Nah begitu hebatnya pihak kepolisian. Masih dipitnah. Diberi panggung. Dia WL tiap minggu. Wajib lapor. Kemudian setiap wajib lapor. Podcast di depan Polda. Kadang-kadang maki-maki dan merendahkan kepolisian. Ibarat kata Polda itu kan rumah kepolisian. Di rumah orang dia maki-maki. Nanti kalau dilarang dibilang, hei ini uang rakyat. Polisi dibayar dari uang rakyat, dari pajak. Segitunya mereka mulutnya. Podcast lagi di media. Bayangkanlah Roy Suryo itu 3 kali dalam sehari. Kayak makan obat. Sebentar ya Pak Aiman. Nanti saya datang lagi. Karena di Aiman itu kan podcast 4 jam. 3 jam. Talk show. Hah? Talk show. Talk show. Nah terus nanti saya pergi dulu ya
ke Kompas, nanti saya balik lagi. Luar biasa nggak? Seolah-olah dia seorang profesor, seorang ahli yang pintar yang bisa mengedukasi sebuah persoalan. Seolah-olah dia memberikan sebuah pemahaman tentang kepentingan hukum atau kepentingan perkara persoalan dengan ilmu dan kepandainya. Zong, nggak ada apa-apanya. Oke. Bu, ada informasi kalau apartemen yang disita polisi itu, disitulah tempat Tifa ditangkap itu, benar? Iya. Jadi saya melihat fotonya, videonya. Tifa ini kan bohong ini. Katanya saya dikejar-kejar polisi, ada 88 polisi. Buset. Buset nggak? Polisi saya tanya cuman 5. 3 poluan, 8 cuman. Turunlah dia bersama Taufik. Taufik itu siapa? Kita nggak tahu mau siapa dia. Cuman polisi sempat nanya, siapa dia? Apakah bokap kamu? Ya bokap saya, kata anaknya. Kata anaknya itu bapaknya. Atau bapak sambung atau bapak tiri kita nggak tahu. Tapi dia bilang bokapnya. Tapi pihak kepolisian nggak tenang juga ketika dia menunggu Tifa di rumah sakit. Kalau orang-orang pengacara-pengacara Gofur atau Bang Repli udah pulang, dia datang itu nungguin Tifa. Ditanya, bapak apanya? Pendamping lah. Pendampingan atau pengawalan dia. Pengawalan dia. Berarti bukan suaminya. Nggak ngaku dia suaminya. Tapi waktu ditangkap di apartemen bilang bapak anaknya. Bukan yang ngomong, dia nggak jawab. Yang ngomong itu Anaknya. anaknya. Anaknya Tifa. Apakah ini bokap? Bokap katanya. Anaknya Tifa. Ya, anaknya si Tifa ngaku Taufik itu bapaknya. Gitu. Ini kan pembohongan lagi nih. Nah, apakah dia satu muhrim? Subuh-subuh turun dengan Taufik dari apartemen. Mungkin jaga kali. Ya kan tukang jaganya lah mungkin ya. Nah di situ Tapi di apartemen itu juga. Apartemen itu yang kabarnya disita. Dan Taufik juga malam Tifa ditangkap tuh ada di situ. Kalau orang bilang juga, oh ada lah. Ini bisa ada buktinya atau gimana? Kalau untuk waktu penangkapan itu kan ada videonya. Oh video ada Taufik di situ. Ya kan ada, bahkan Pak Taufik itu berdoa, kata pihak kepolisian, ayo Bu kita jalan. Terjadi argumen, saya mau ujian, ya daripada lama-lama Ibu berdebat dengan kami, mending Ibu cepat supaya nggak telat ujian. Ya naik, tidak di borgol, naik langsung sampai di kepolisian diizinkan untuk ujian. Katanya saya dikawal polisi. Tentu ya di ruang kantor polisi banyak. Nah dia di ujian di situ didampingi anaknya dan 2 ajudannya, apaannya nggak tahu kita itu. Ada Taufik di situ juga? Nah waktu ke dalam ruangan kan Repli Harun udah datang tuh, Taufik udah nggak ada. Oh begitu ada Refli, Taufik keluar? Ya. Oh karena udah ada lawyernya. Jadi kan pengawal nggak perlu ada dong, kan udah ada lawyer. Kalau nggak ada lawyer baru ada pengawal, kayaknya gitu mungkin. Iya, bisa diatur. Kan hebat dia itu, banyak pengawal, banyak lawyer, terus ajudannya ada 2. Ini siapa ajudannya gitu. Anaknya juga ada, ajudannya tentu dibayar, pasti dibayar mahal. Tapi kok utangnya nggak bayar itu kita nggak tahu juga. Tapi intinya Tifa ditangkap di apartemen yang sekarang disita polisi. Disita pengadilan. Disita pengadilan negeri, ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, benar. Tempat yang dia ditangkap itu disita tempat itu oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Nah ini adalah suatu jawaban atas kebohongan dia. 50 miliar loh. Kalau dia memang ada 50 miliar, maaf 1 miliar aja dia bisa bayar utangnya kan. Ya kan. Nah saya tantang nih, siapa yang menawarkan dia. Kalau memang 50 miliar itu ada yang mau janjikan, saya bayar ke dia 50 miliar. Kenapa? Saya kan minta juga sama Pak Jokowi 200 miliar. Karena saya kan mediator. Oh mediator ada bayarannya. Ya mediator ada bayarannya. Profesionalitas saya turunkan sebagai mediator. Saya minta 200 miliar, saya bayar dia 50 miliar.
Kalau benar dia dapat buktikan, kami aja nggak ada satupun yang dibayar. Maaf, itu Rismon nggak dibayar. Seharusnya Rismon itu dikasih modal lah untuk Nulis buku. memprint-print dokumen ya kan. Enggak, masih uang Rismon. Tapi mereka berasumsi dengan otak kotor itu, mereka ingin mendapatkan uang. Ternyata mereka cuap-cuap itu, yang satu ingin dapat jabatan, yang satu ingin dapat uang gitu. Pak Jokowi dulu asal ada orang yang menantang dia, dikasihnya jabatan. Kalau Pak Prabowo kan nggak mau. Sorry Bu, apa ini alasan keberadaan Taufik itu jadi alasan kenapa Tifa kemudian nggak melanjutkan pra peradilan? Kan dia nggak pra peradilan, padahal udah mendaftar tadinya kan? Ya bisa Bersama jadi. Tentu akan dibuka videonya, akan dibuka video waktu penangkapan itu. Bahwa ada 3 orang peluan loh. Terus di sana sebelum berangkat, Taufik itu berdoa sebelum naik mobil. Itu jam berapa? Dia baca doa. Jam 6 berapa gitu. Oh, pagi-pagi sekali ya, karena Pagi-pagi pengawal. Ya, pagi-pagi harus sudah kan Ya. mau antar Tifa ujian kali. Ya kalau pengawal kan harus dikawali, tidur juga harus dikawali, sebaiknya begitu. Dijaga maksudnya. Dijaga. Jangan tidur. Iya, nanti mau di mana yang penting dijaga. Kan? Mau tidur dia, makan dia, jalan dia harus ada penjagaan ketat lah. Dia kan barang berharga, 50 miliar loh. Mahal kali harganya. Oke. Ya kan? Kita yang seperti ini aja nggak dikasih apa-apa. Jungkir Dia balik. ditawarin 50 miliar. Tolonglah ya, kalau dapat dia buktikan yang 50 miliar tuh, saya bayar 50 miliar. Orang yang membayar dia. Orang yang membayar Tifa itu. Atau yang menjanjikan akan membayar Tifa. Siapa yang menjanjikan dia? Apa yang ditakutkan Pak Jokowi dengan perkara ijazah ini dengan si Tifa? Nggak ada hubungannya. Okay. Kalau perkara ijazah nggak ada hubungannya. Yeah. Serius saya bilang nggak ada hubungan dengan Tifa dan Roy Suryo. Yang harus ada hubungan perkara ijazah ini. Perkara ijazah ya. Yang harus ada hubungan dengan UGM. Dengan PDIP. KPU. Panwaslu. Itu saling keterkaitan. Dalam perkara ini. Nggak ada hubungannya. Kemarin si Tri Kurnia sebut-sebut Hasto Megawati itu di acara apa sih? Nggak tahu saya. Saya nggak mengikuti Kurnia. Saya ada kalau videonya itu. Saya kalau orang tidak menyadari apa yang dilakukannya untuk kepentingan dirinya, egonya, ingin up diri, lupa dengan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menganggap dia adalah pejuang, saya nggak suka. Oke. Kita tinggalkan itu. Terlepas Saya dari nggak peduli. dugaan keberadaan Taufik dikatakan sebagai pengawalnya Tifa pada hari penangkapan Tifa dan juga datang ke rumah sakit menjaga Tifa sampai pagi itu ya. Waktu di VIP rumah sakit Kramat Polri. Rumah sakit Polri Kramat. Pokoknya selama Tifa di situ dia ada. Oke. Kita nggak ya, tahu jadi juga, terlepas dari itu ini kan kayak ujian buat Tifa ini ya. Walaupun mungkin tuh kalangan yang selama ini berseberangan sama dia ini dianggap karma. Ya kan? Karma mulai bekerja. Ya kan? Dari apa mereka selalu sebut Jokowi ngeluarin uang, ternyata mereka punya masalah dengan keuangan. Si Tifa berutang 500 juta. Ngeri juga 500 juta kalau saya bayangin sih. Ya tapi ya beda kelas kan. Tifa kan beda, kelasnya beda. Kalau utang 500 juta itu mungkin kemarin dia telat aja, dia lupa kali bayar. Tapi dari tahun 2019 loh. Ya kalau lupa kan bisa bertahun-tahun. Kalau selevel Tifa utang segitu nggak bayar itu ada itikat tidak baik. Kalau kita uang 500 juta tuh besar nggak sanggup kita bayar. Ya makanya disita kan. Kemarin sempat ngajuin pra peradilan tapi nggak jadi. Katanya pecah kongsi sama Roy. Ini pecah kongsi sama Roy atau sama lawyer Bu? Kan kadang-kadang di tengah jalan tuh klien bisa tuh ganti lawyer kan atau menolak. Gini saya bingung aja kalau perkara ini. Tifa ini dulu pengacaranya Al-Katiri. Kemudian ketika di Abraham Samad, mereka kan semua ngumpul nih. Semua tersangka termasuk Bang Egy. Jadi Bang Egy waktu itu sakit, kami disuruh sama Bang Egy hadir ke situ. Terus kata ketua
TPUA, Pak Muslim Arbi, ayo kita ke sana gantiin Bang Egy. Datanglah kami dengan Bang Muslim. Sampai di sana disuruh keluar oleh si Kozinudin. Saya tanya, "Kenapa?" "Iya kami nggak, mereka Ya. nggak suka kami." Intinya apa? Kan itu kita udah pernah cerita itu. Iya. Apa Nah itu maksudnya? tiba-tiba Al-Katiri nelpon. Dia diusir oleh Kozinudin dengan Abraham Samad. Kemudian dia keluar bersama Tifa. Di perjalanan dia dipecat Tifa. Al-Katiri. Al-Katiri. Kemudian dia nelpon saya siang, malam, pagi, sore dia telepon. Kadang sampai jam 1 malam dia telepon. Masih terekam kok telepon masuk dari Si dia. Al-Katiri ini. Dari Al-Katiri. Terus ceritanya bahwa dia dizolimi, direndahkan. Saya bilang, Bang Egy masih di luar negeri, dia sakit. Jadi perkara Bang Egy saya megang, pakai law firm saya, ada anaknya. "Oh masukkanlah saya Mbak," katanya. Saya masukkan, ada Pak Kapitra Ampera, ada Al-Katiri, ada anaknya, ada Rahmat, itu di dalam law firm saya. Kemudian saya bawa Al-Katiri ini, kita bicaralah dengan anaknya. Dia minta nomor telepon anak Bang Egy, saya kasih. Kemudian koordinasilah dia sama Bang Egy, sama anaknya. Di samping law firm saya, ada law firm Bang Egy. Bentuklah tim kuasa hukum Bang Egy ini 48 orang. Kita termasuk dalam itu. Kita minta dia mengkoordinir karena dia senior. Si Al-Katiri. Al-Katiri. Lalu Bang Egy RJ. Bang Egy RJ dia Belok. ketika kita melakukan gelar perkara, dia ketawain kita. Masa tersangka di gelar perkara dia nggak setuju. Saya bilang sama Bang Egy, "Bang Egy, saya pernah dapat perkara loh seperti ini, biarpun tersangka boleh dong gelar. Kita minta gelar perkara karena abang belum layak jadi tersangka." Oke. Jadi waktu Ada itu alasannya Al-Katiri masih gabung sama Bu Eli? Masih. Kapan dia pisah? Jadi pas gelar perkara itu, dia tidak mengeluarkan, kita minta apa argumen dia di gelar perkara, dia tidak memberikan sebuah pendapat hukum. Sehingga kita minta kepada Pak Muzakir sebagai ahli. Lalu kemudian Al-Katiri dikeluarkan? Atau dia mengundurkan diri? Karena waktu RJ, kita tidak membersamai dia lagi. Oh. Nah, sampai detik ini belum saya keluarkan dari law firm saya. Tapi dia sekarang udah jadi lawyernya siapa? Kayak kadang lawyer Balik lagi dia ke Roy Tifa. Nggak pakai Roy nggak bawa dia. Tifa aja. Tifa aja. Jadi sekarang yang ngurusin perkara Tifa nanti di Nah, pengadilan. saya kaget tiba-tiba dia yang koordinator tentang perkara Tifa. Bukan Refli Harun lagi? Bukan Refli Harun. Kenapa ya? Oh, kenapa dia keluar? Karena begini, dia buat statement di media, waktu itu di mana gitu. Dia buatlah tim kuasa hukum Egy Sujana. Bang Egy nggak sepakat dengan statement dia. Dia buat kuasa hukum Egy Sujana, tapi statement dia. Oh, mengatasnamakan kuasa hukum Egy Sujana. Ya kan enggak koordinasi. Kalau saya kan apa yang saya lakukan, dan saya kan Bang Egy tidak sepakat dengan pernyataannya. Lalu dia keluar. Enggak, dia enggak seneng gitu. Kok saya ditegurnya Mbak katanya. Ya kita ini kan harus koordinasi. Sama klien. Sama klien. Terus gimana nih, ini rencana mau RJ. Oh, Mbak atur aja. Jadi saya enggak mau lagi koordinasi sama dia kalau enggak dia telepon saya. Saya jalan aja sampai detik ini. Dan kemudian ternyata dia ingin up diri, ingin tampil-tampil. Kalau dia seorang senior bagi saya, dia memang benar dia pengacaranya. Serius dia sebagai pengacaranya Tifa. Konsisten di Tifa. Ya, berarti dia tuh harus memberikan edukasi terbaik kepada Tifa. Ini enggak. Jadi Tifa itu diberi pendapat kalau hukumnya begini, Tifa nyampain begini. Kadang-kadang meleset. Oke. Fokus ke perkara Tifa. Kenapa? Benar gak mereka pecah kongsi sama Roy? Oh, saya lihat di sini karena gini, mungkin ada pendapat lain sama Al-Katiri atau koordinatornya. Ada pendapat menyatakan mungkin sudah nggak ada guna Prapit. Dan itu pertama. Yang kedua,
jika dia RJ, tentu polisi akan mengungkap dan membuka semua video-video waktu dia di apartemen itu, cara penangkapannya. Kalau dia Prapit. Kalau dia Prapit. Polisi bisa mengungkap fakta-fakta termasuk keberadaan Taufik tadi. Ya, termasuk keberadaan Taufik di sana, termasuk statement anaknya bahwa Taufik itu adalah bokapnya. Gitu. Emang bukan bokapnya? Oh, waktu ketahuan waktu dia ngejagain Tifa di rumah sakit, ketahuan bahwa ternyata bukan bokap nih. Bukan. Keceplosan kali anaknya waktu itu. Iya. Mungkin sok kan ada polisi. Ini bokap, ya bokap gitu. Ternyata bukan bokap. Tapi ada di rumah itu dari pagi udah. Ya nggak tahu dari pagi atau dari malam kita nggak tahu. Kita kan Intinya nggak tahu. pagi-pagi pas Tifa ditangkap, Kalau dia berdoa di mereka, kalau itu dari mulai mereka kan mengadakan pengintipan itu pasti mereka siap-siap, karena kalau nanti dia tidak di tempat, kalau mereka tidak siap-siap untuk jemput paksa, bagaimana persiapan pengantaran itu? Oke. Rumah Tifa disita, apartemen Tifa disita karena terkait utang 500 juta dan emas 290 gram yang dibalikin cuma sekian puluh gram. Yang kedua, fakta, ini fakta ya Bu, diungkap sama kepolisian ya? Enggak, saya waktu itu bertanya, apa benar spoi-spoi kayak James Bond gitu kan? James Bond. Ya, terus kejar-kejaran gitu. Enggak ada Bun, katanya. Masalahnya gini, kita nih jangan percaya benar dengan polisi. Ngapain kita harus percaya dengan penyidik itu? Mana tahu benar. Terus saya tanya lagi, itu katanya seperti PKI. Saya lihat juga. Pernyataan Roy. Ya, penangkapan Roy. Saya lihat juga. Nah, yang lucunya di situ ada 3 kalau yang timnya Tifa ini ada 5 laki-laki, 3 perempuan. Polisi. Polwan. Nah, itu kok dibilangnya 88 dalam podcastnya. Padahal cuma 8. Padahal cuma 8. Oh. Terus katanya pakai gitu. Padahal dari turun lift itu dia diiniin gitu. Langsung disuruh naik ke mobil ini, kami menangkap ibu gitu. Oh nggak bisa, saya ujian. Terangkan ini surat penangkapan ibu. Kami soalnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk tahap 2 gitu. Mau mengantar ibu ke tahap 2. Oke, itu udah selesai. Intinya. Nah hari ini tempat itulah yang dieksekusi. Disita sama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya. Oke. Karena utang piutang itu. Nah, apartemennya disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 hari sebelum dia disidangkan. Hari Kamis kan dia disidangin ya Bu ya. Hari Kamis. Nah, ini kan orang kemudian kemarin penetapan tersangka ya bareng. Ditangkap bareng. Tadinya mau pra-peradilan bareng. Lalu Tifa mundur. Ya kita cuma menduga-duga aja. Mungkin takut nanti fakta-fakta misalnya misteri Taufik itu siapa kan bisa dibongkar kan di persidangan. Mungkin, tapi kan Tifa pasti selalu punya pertimbangan lain. Lalu Taufik itu bukan ini, dia akan jadi kesaksian penangkapan itu. Karena dia hadir di situ. Oke. Siapa Taufik kita nggak perlu tahu. Oke. Kemudian sekarang ada 2 persidangan. Karena pra-peradilan Roy diterima. Sementara Tifa kan kemudian sidang langsung masuk pokok perkara. Oke, kita perlu jelasin ke pemirsa dulu. Sidang pra-peradilannya Roy itu karena dia mempersoalkan atau menggugat pihak penyidik atau Polda Metro Jaya yang diwakili oleh penyidik yang menurut Roy melakukan prosedur penangkapan tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku. Itu yang dipersoalkan Roy yang kemudian dia bilang seperti apa? G30S PKI. Ya. Penangkapan ya ngeri kali kalau ya ini luar biasa. Nah, tapi itu kita biarkan. Roy melakukan gugatan pra-peradilan di Jakarta Selatan yang sidangnya mulai dari hari Senin kemarin ya. Hari Senin, lalu Tifa yang tadinya mengajukan pra-peradilan juga kemudian mencabut gugatannya dan langsung masuk ke persidangan pokok perkara. Nah, sidang pokok perkara itu terkait dengan tudingan mereka yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dan yang lain-lainnya. Intinya sidangnya Tifa adalah sidang inti yang selama ini ditunggu-tunggu pemirsa, ditunggu-tunggu masyarakat, yaitu tentang
kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Itu ancaman hukumannya 12 tahun karena di situ ada pasal 35 tentang manipulasi Undang-undang ITE, Undang-Undang ITE pencemaran nama baik dan penghinaan. dan Iya. pengubahan dokumen atau apa itu ya Bu? Ya, transmisi. Transmisi. Oke. Jadi Roy mempersoalkan prosedur penangkapan di Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara Tifa hari Kamis mendatang, hari Kamis besok itu akan disidangkan perkara pokoknya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Bu, ini kok kayak dipisah sekarang, duluan, ya kan? Tifa duluan lah masuk pokok, Roy gugat kepolisian dulu. Walaupun nanti kita akan bahas banyak orang yang bilang pra peradilan itu sebenarnya nggak penting banget karena nggak ada efeknya juga. Peristiwanya udah selesai, ya kan? Kecuali mereka masih ditahan. Nah, ini pendapat orang, tapi kan balik lagi Roy mereka selalu punya pendapat sendiri. Menurut Ibu, ini sidang pokok perkara ini boleh dibilang dicicil, sodorin Tifa duluan. Implikasinya apa nanti di persidangan? Nggak ada implikasi. Karena kalau Tifa duluan, karena pokok perkara kebetulan nama perkaranya Tifa ini nomor 200 dengan gugatannya nomor 300. Apa terbalik saya nggak tahu. Sementara Roy nomor 201 dengan nomor perkara sidangnya 301. Oke. Jadi memang berbeda. Dari perkara ini. Ya. Mungkin nggak mungkin disatukan nggak mungkin. Kalau satu hari disamakan juga akan makan waktu yang lama gitu. Tapi berarti tuntutan tetap sama, maksudnya sama, pasal semua dan lain-lain sama. Sama. Nomor perkara berbeda. Nomor perkara berbeda karena untuk memudahkan dalam melakukan penuntutannya atau tahapan persidangan dakwaan karena pembuktiannya itu luar biasa. Kalau saya nggak salah itu pembuktiannya ada sekitar 38 video yang dicicil satu video itu mungkin ada 100 kali satu video itu yang ditemukan penghinaan dan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, ini ingat kita minta kepada pemirsa agar memahami perkara ini. Jangan seperti bapak-bapakku yang kuhormati purnawirawan ya, memahami bahwa Tifa dan Roy Suryo ini adalah orang yang terzolimi atas tuduhan ijazah palsu. Kemudian karena ijazah palsu inilah dia ditahan. Tidak. Ijazah palsu itu silahkan ranahnya di mana. Terus prosesnya seperti apa. Ini murni atas yang pelapornya Pak Jokowi. Pak Jokowi melaporkan orang yang menghina dia. Bang Egy Sujana melaporkan Roy Suryo juga yang menghina dia. Kita melaporkan juga Ibu Mary yang menghina saya gitu. Jadi artinya yang dilaporkan perkara yang ada di sekarang ini atas pelapor. Siapa pelapornya? Pak Jokowi. Terus siapa yang terlapor? Roy Suryo saat ini dengan Dr. Tifa. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan ijazah. Pertama dia bilang, inilah yang saya bilang tidak ada edukasi terhadap pengacaranya, terhadap anggotanya. Nanti tuh katanya, kasihan Pak Jokowi ratusan kali bolak-balik untuk sidang. Pak Jokowi itu hadir sidang cuma sekali. Yakinlah, 1000%. Paling hebat 2 kali. Itu kan. Bukan karena Pak Jokowi presiden ke-7 bukan. Ya? Emang kalau pelapor dia adalah saksi korban. Saksi korban itu hanya hadir sekali. Semua saksi hadir sekali. Kalau tersangka datang terus. Ahli, saksi, saksi ahli hadir sekali. Saksi ada cat hadir sekali. Setiap saksi itu cuma hadir sekali. Tersangka? Tersangka setiap sidang hadir. Oke. Jadi pertama sidangnya Tifa itu menyampaikan dakwaan terhadap Tifa. Sebelum masuk dakwaan itu boleh dia gugat intervensi.
Boleh dia mau mediasi atau RJ boleh. Kalau KUHP sekarang itu setiap tahapan itu boleh RJ. Polisi boleh nawarkan RJ, dia tolak ya udah. Tapi bukan dengan polisi menawarkan itu dia diiming-imingkan uang, ya nggak mungkin, nggak masuk akal. Dia juga nggak siapa-siapa, yang pintar Rismond, makanya Rismond saya tarik untuk RJ. Supaya Rismond ini memahami apa gunanya kalian melawan, Rismond melawan mereka tuh nggak ada guna. Nggak ada guna Rismond bekerja bersama mereka. Karena mereka egonya ditonjolkan. Kerjasama nggak dilihatkan. Kepentingan yang jelas. Yang dilaporkan Pak Jokowi itu, hei kamu menghina saya. Ada yang bilang kodok, ada yang bilang Jokowi ini. Bahkan ada yang menyampaikan Pak Jokowi PKI. Ya kan? Berarti nanti ijazahnya dibawa nggak? Kan itu yang ditunggu. Nah, jadi setelah masuk pokok perkara, terus nanti ada pembuktian dan kesaksian. Disitulah hadir semua saksi. Pertama tersangka menghadirkan saksi, ada catnya, saksi ahlinya, semua. Kemudian baru pihak kejaksaan atas nama pelapor. Memberikan saksi ahli, pembuktian, kesaksian, semua, dan dia hadir. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dia boleh gak menolak untuk hadir? Menolak tidak hadir? Menolak hadir di pengadilan Pak Jokowi? Nggak boleh. Oke, jadi pemirsa ini perlu dicatat. Ini undang-undang ya Bu ya? Bukan omon-omon. Jadi perlu dicatat bahwa kalau nanti masih ada narasi Jokowi takut apa, Jokowi pasti datang. Karena dia dipaksa oleh undang-undang. Diwajibkan oleh undang-undang untuk datang sebagai saksi pelapor. Jadi kalau masih ada narasi Jokowi nanti gak datang, Pak Jokowi gak datang, Pak Jokowi akan kabur, itu cuma halusinasi. Boleh dibilang gitu kalau dalam hukum ya Bu ya. Karena kan dia wajib nih oleh undang-undang. Berarti tidak ada lagi alasan gak bisa datang, gak ini wajib datang. Dan wajib. Dipastikan Pak Jokowi datang. Datang, harus. Harus datang. Karena kalau enggak perkara ini gugur. Nah, Pak Jokowi nggak takut. Kenapa? Karena dia udah mempersiapkan semuanya. Makanya dia yang melaporkan. Jadi pelapor adalah saksi korban. Dan harus jika dia tidak datang, maka perkaranya gugur. Nggak mungkin lah sejauh ini pembuktian dan kesaksian, alat bukti, barang bukti sudah disiapkan. Tiba-tiba Pak Jokowi nggak hadir dan gugur perkara ini, nggak mungkin, mungkin sama sekali, nggak mungkin. Ini saya perlu highlight lagi karena ini yang selalu jadi pertanyaan orang selama ini dan selalu dinarasikan oleh Abdul Ghafur, Kozinudin, Refli Harun, Al-Katiri, siapa lagi itu yang mengatakan Pak Jokowi akan takut tidak datang alasan bla 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 bla. Enggak. Artinya Tifa juga bilang. Tifa juga. Artinya ini Pak Jokowi sebagai pelapor dan di pengadilan akan menjadi saksi pelapor itu harus datang. Dia tidak bisa menolak karena kalau dia menolak perkara ini gugur. Jadi itu pemirsa. Jadi kalau masih ada narasi nanti datang nggak ke pengadilan itu boleh kita katakan itu bullshit, omong kosong. Mereka menggiring opini dengan agar mencari simpatik, mencari dukungan untuk masyarakat Indonesia. Gimana dia? Kalau saya waktu itu presiden, saya suruh dia keluar dari Indonesia ini. Seorang menteri nyanyi Indonesia Raya aja nggak beres. Jadi apa dia? Ketika dia jadi menteri, kerjanya tidur. Terus ini udah kena lama menghayal bagaimana caranya menyolong panci, bagaimana cara nyolong kamera. Jadi otaknya tuh nggak sehat gitu. Oke, itu kita simpan aja Bu. Tapi intinya saya sekali lagi kita media ya. Kita mau meluruskan hal. Jadi kalau masih ada yang menggoreng-goreng Pak Jokowi tidak hadir itu ini udah clear. Ini saya perlu highlight berulang-ulang karena ini pelajaran hukum. Bahwa seorang pelapor dalam perkara pidana tidak boleh tidak hadir. Tidak berhak atau tidak bisa menolak panggilan untuk hadir sebagai saksi. Karena ketika dia menolak atau dia tidak hadir dan tidak mau hadir dengan alasan apapun,
maka perkaranya gugur. Dan itu mustahil untuk proses hukum yang selama 1,5 tahun kurang lebih berlangsung. Ya, sudah bertarung 1,5 tahun. Kita juga harus menyampaikan, menggarisbawahi kenapa Pak Jokowi boleh RJ asal jangan Roy Suryo. Kenapa? Karena yang menyatakan 99,9% kan dia. Oke. Dan Pak Jokowi nggak mau ijazahnya nggak ada kepastian. Oh. Makanya harapan Pak Jokowi perkara ini harus sidang. Dan harus dibuktikannya, harus diberikannya pembuktian dan kesaksian. Dan dengan segala upaya dia harus lakukan untuk dapat hadir agar dia bertanggung jawab atas laporan yang dilakukannya. Kalau dia nggak bertanggung jawab, inilah yang sulitnya. Nah, hari ini kan selalu menggaung-gaungkan Pak Jokowi adalah pengacau. Saat ini saya lihat itu Refly Harun sangat keterlaluan itu. Dia enggak mengaca diri. Emangnya dia sudah terlalu hebat. Dia aja nggak bisa beracara. Dia nggak bisa sidang. Paham nggak dia tentang ilmu pidana? Enggak. Kita lihat mereka-mereka ini ilmu pidananya nggak main. Kita aja yang sering terjun nggak begitu. Apalagi Refly Harun. Hanya hukum tata negara yang diperdalamnya. Dia tuding-tuding lah Pak Jokowi sebagai provokator. Yang provokator itu adalah mereka gitu. Termasuk Kozinudin. Mengantarkan minum nggak boleh. Polisi nggak mau ngasih, Kozinudin ngasih minum ke polisi. Ingat saya waktu itu ketika saya sedih Habib Rizik ditahan. Saya nunggu di situ. Ada orang mengantarkan jeruk kecil-kecil, buah kesukaan Habib. Terus ada anggur. Itu dicek dulu oleh pihak kesehatan dokter di Polda itu. Supaya nanti ada apa-apa dengan Habib jangan dituduh polisi. Demikian juga mereka. Jadi jangan keluar-keluar. Masa saya tersinggung. Kasih minum aja nggak bisa. Kalau dikasih minum sama orang lain ataupun pengacaranya ataupun Kozinudin ngasih minum. Terus terjadi apa-apa? Terjadi apa-apa. Disalahin kan kepolisian. Jadi kan disterilkan waktu saat di kepolisian itu. Oke, jadi itu, jangan selalu menuding dan salah sangka. Itu di perkara lain. Kemudian kita balik lagi ke perkara Pak Jokowi. Tadi poin pentingnya adalah Tifa akan disidangkan terlebih dahulu dan Pak Jokowi pasti hadir. Dan harus hadir. Karena itu yang Lalu kemudian gini Bu, kita berandai-andai aja dulu ini. Kalau nanti di sidang Tifa, Pak Jokowi nggak datang, gugur perkara Tifa. Iya kan? Iya kan? Konsekuensinya kan itu tadi. Tapi dia mau datang ke perkara Roy. Itu gimana? Itu kecil kemungkinan terjadi. Enggak, maksudnya kita ikut gila-gilaan seperti Roy, mereka cara berpikir gitu loh Bu. Iya, janganlah kita ikut gila-gilaan seperti itu. Kita sengwaras. Kita berandai-andai aja dulu. Jadi begini. Tiba-tiba bisa kan gini. Jadi kan ada jadwalnya, ada tahapannya. Pertama kesaksian dari siapa dulu. Dari pihak terlapor, dia buktikan kesaksian. Atau dari pihak kejaksaan dulu memberikan kesaksian, ahli, saksi ada cat. Kemudian biasanya ya setelah semua habis kesaksian itu baru kesaksian pelapor, itu saksi korban. Pak Jokowi. Nah itu ditanyalah kalian sehari itu. Udah itu clear. Hukum ini kan pemutusannya kan ada juga pendapat hakim itu diatur dalam undang-undang. Nah, jadi tentu semua saksi-saksi akan memberikan keterangan kepada hakim untuk dipertimbangkan sejauh mana perkara ini. Nah, setelah ada pembuktian dari pihak korban, nah itu analisa hakim kan mencakup dari semua saksi itu sudah jelas seperti apa. Inilah kunci perkara nih. Korban melaporkan apa? Saya dicemarkan. Apa buktinya? Ini. Terus atas apa
saya dicemarkan. Mungkin karena ijazah. Oh sebenarnya saya nggak mau melihatkan ijazah sama mereka. Sebenarnya nggak perlu ijazah ini dalam pembuktian perkara ini. Tapi demi kepentingan ini saya buktikan, saya lihatkan. Saya bawa. Saya bawa Oke. demi supaya nggak ada macam-macam. Supaya ada kepastian hukum ke Supaya ada depannya. kepastian hukum dengan saya. Mungkin itu yang akan terjadi sama Pak Jokowi. Oke. Kalau untuk sebenarnya Pak Jokowi tidak perlu. Kenapa yang pelapornya kan Pak Jokowi. Dia tidak melaporkan tentang ijazah, dia melaporkan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Oke. Yang harus mereka pertanggungjawabkan itu dasar apa dia menghina, mencaci maki orang gitu. Oke. Bu, ada yang bilang begini, ini strategi udahlah Tifa aja ditumbalkan. Nggak mungkin. Jadi paling enggak Tifa yang akan ke pengadilan maka akan dibuka semua kan fakta-fakta dan itu yang akan jadi senjata Roy berikutnya. Jadi kayak mereka ini perangnya maju satu-satu dulu gitu Bu. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin, kecil Artinya, kemungkinan. Keputusan Tifa yang pasti akan duluan. Itu apa implikasinya ke perkara Roy nanti? Enggak ada apa-apa, enggak ada sama sekali terpisah. pengaruhnya. Ya. Kalau misalnya mau menang pun dia tidak pengaruh dengan pokok perkara yang ditudingkan, yang Roy. dibuat dia tersangka selama ini terhadap Roy dan Tifa itu sendiri. Oh, terpisah. Terpisah. Jadi kalau karena, nanti maaf, di sini gugatan Prapitnya kan tentang penangkapan. Oke, bukan. Ini kan Prapit kita kita bahas dulu Prapit ini kan tentang penangkapan. Nah, penangkapan dia sudah dilepas. Kita masih bahas Tifa ini, Bu. Kalau nanti Tifa kan sidangnya duluan. Kalau Prapit kan kita udah tahu nih nggak ada gunanya juga sebenarnya. Kalau Tifa diputuskan misalnya bebas, apakah perkara pokok Roy tidak perlu dilanjutkan? Enggak mungkin mereka bebas. Begini ya. Oke. Tifa ini sidangnya mungkin makan waktu 6-7 bulan. Roy ini juga. Beda Tifa sama Roy kan cuma 1 minggu ini aja. Oke. Jadi belum ada putusan itu. Yang putusan mereka berbeda nggak mungkin. Putusan mungkin akan sama. Mungkin hari ini pembacaan putusan Tifa, pagi, siangnya pembacaan putusan Roy. Tapi Ibu yakin sekali mereka nggak bebas? Kenapa? Yakin lah. Yakin. Karena ini murni. Ya. Penghinaan dan pencemaran nama baik murni. Mau ijazah itu palsu dan tidak itu nggak urusan kita. Oke. Terus yang kedua, Roy ini dia di Prapit itu bergulir satu minggu aja. Nah, menang dia nggak pengaruh dengan pokok perkara. Apalagi dia kalah, bisa digugat pencemaran nama baik terhadap polisi. Masa dia bilang seperti G30 SPKI. Inilah kita minta kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Roy Suryo ini adalah orang yang beralusinasi. Masa dibilang seperti G30 SPKI. Dia aja tidak diborgol. Nggak ada pemukulan, nggak ada kekasaran. Istrinya nggak diperkosa. Dia tidak diantar ke lubang buaya. Kok seperti G30 SPKI. Dia ingin dimanja. Ingin perkara ini di VIP-kan. Ya enggak lah. Enggak ada yang kebal hukum di bangsa ini. Mungkin datang kan kalau penangkapan umumnya langsung tarik aja. Kalau ke Roy suruh mandi dulu, gosok gigi dulu. Mandi dulu, gosok gigi nggak mungkin lah. Karena ini pertanggungjawaban kan memburu waktu. Harus diserahkan. Nah, sebelum diserahkan pihak kepolisian ini beritikat baik. Bawa dia dulu ke rumah sakit. Oh ribut. Sampai bentrok. Saya lihat itu di penayangan di kemarin itu. Saya lihat itu. Karena mereka kan tentu karena ada Prapit mereka kan buka penayangan. Ya kan. Terus saya juga ingin tahu. Boleh dong. Siapa aja boleh ingin tahu. Mereka aja bisa berkomunikasi dengan jaksa. Jadi apa yang Ibu tahu dari rekaman itu? Nah, saya lihat rekaman itu ada 2 orang mendampingi pihak penyidik, kemudian manggil, keluarlah istrinya. Kemudian diarahkan dia di kamar dia. Dia sama istrinya sesuai dengan sopirnya Wibowo itu benar. Bahwa beda kamar, bukan dia bilang istri saya lagi di kamar. Saya di kamar mandi seolah-olah dia di satu kamar sama istrinya. Padahal di video itu
Dia keluar dari kamar itu, di pintu kamar itulah dibacakan surat penangkapan. Surat penangkapan. Bahkan polisi itu tidak pakai masker. Katanya pakai segala tutup. Ada videonya dia tidak pakai masker. Udah keluar dia baru pakai masker. Ke rumah Roy Suryo itu tidak pakai masker. Kalau ke tempat Tipa tidak pakai masker. Pakai sandal malahan polisi-polisinya. Pakai baju kaos. Memang orangnya santai semua mengerjakannya. Dan bersahabat gitu. Tidak huru-hara seperti tidak seperti itu. SPKI. Inilah dibuat dia memframing dirinya mencari simpatik agar perkara ini diatensi oleh publik jauh. Mungkin orang-orang yang mungkin mendengar sepihak, mungkin yang mau membantu dia. Kenapa? Kita juga mau bantu dia kalau memang benar masalah ijazah itu dia bisa buktikan. Kan bukan dia yang melaporkan. Yang melaporkan perkara ini dia jadi tersangka itu kan laporan Pak Jokowi. Tentang apa? Tentang pencemaran nama baik, fitnah dan dihina. Dihina sehina-hinanya kata Bapak. Soal penangkapan itu kan Refli mempersoalkan polisi menggunakan KUHP lama atau baru. Baru ya kalau polisi katanya. Lalu mereka menggunakan KUHP lama atau apalah itu. Ada perbedaan. Coba lihat di 361 itu ada keterangan. Makanya mereka itu menghafal tapi tidak memahami. Makanya saya jujur aja. Apa sih kita nih ya maaf. Pengalaman yang membuat kita bisa matang. Nggak cuap-cuap itu. 361 itu apa tuh? Peralihan. Oh, hukum peralihan. Itu. KUHP-nya dalam peralihan itu ada diatur dalam KUHP. Maaf KUHP. Hukum pidana. Ya. 361. Hukum acara. Jadi diatur di situ. Ya. Kalau memakai perkara yang lama, nah pernah nggak dia ketika undang-undang itu berlaku yang lama yang baru, pernah nggak pengacaranya bermohon membuat narasi, memberikan keterangan, datang ke Polda, minta kepada penyidik, Pak kami mau pakai KUHP baru, pernah nggak? Oh itu boleh itu? Boleh. Kalau mereka biar berseberangan aja, kalau polisi pakai KUHP baru, mereka KUHP lama gitu atau gimana? Kenapa selama ini dia nggak minta? Berarti dia menerima. Contoh dia menerima, dia wajib lapor. Artinya mereka itu tidak mau membedah perkara. Makanya ketika saya RJ, karena saya bedah perkara ini, kemudian saya minta agar dipertimbangkan perkara Bang Egy belum masuk pada substansi. Di situ saya menguraikan, tolong Pak dipertimbangkan tersangkanya Bang Egy. Mereka nggak ada memperjuangkan klien, hanya ingin melihat ijazah saja dengan emosi dan kebencian yang tertanam sangat dalam kita perhatikan dengan statement-statement itu. Kalau kita kan enggak. Kemudian apa yang menjadi perkara ini karena semua ini kita kan enggak Anggar Jago, ini Bang Egy belum layak jadi tersangka. Tuh Anggar Jago kita melanggar, enggak juga. Bang Egy dengan rendah hati. Siapa pelapor? Ditemuilah pelapornya. Karena dia yang megang perkara. Walaupun tidak minta maaf, mereka damai. Kan nggak perlu ada yang dimaafkan. Bang Egy tidak buat statement tentang apa-apa. Tidak melakukan ikut campur dalam perkara ijazah S1 ini gitu. Nah ini yang mereka tuh rancunya di situ. Jadi mereka mau ibarat kata sambar petir. Nggak akan bisa mereka itu untuk RJ tanpa minta maaf sama Pak Jokowi. Nah sekarang harus pegang konsekuensi dong. Buktikan. Kenapa ketakutan? Kenapa berbelit-belit? Hadang semua. Hadapi aja. Hadapi aja. Mau perang kayak apa? Sini. Kita hadapi dia perang sama kita. Nah akhirnya kita nantang. Ya kan? Oh iya, karena si Kozinudin bilang. Perang apaan? Perang hukum. Aduh, yang dilawannya siapa? Mantan presiden 2 kali. Presiden ke-7 itu bagaimanapun dengan segala kekurangannya, dia adalah presiden dari sipil. Ya, selama ini presiden kita kan dari TNI. SBY.
Dari mulai Soekarno, Soeharto. Pas pemilihan langsung ya. Ya, pemilihan langsung ya. Soeharto. Nah, kalau Megawati kan masih pilihan. Ya. Pemilihan lagi Bu Mega kan bukan dari Kalah. TNI, bapaknya TNI. Ya. Lalu si pemilihan langsung itu kayaknya ini SBY yang menang. Iya. Yang berapa puluh persen itu. Nah, kalaupun ijazah Pak Jokowi ini palsu, justru Megawati punya andil besar dan bertanggung jawab penuh. Karena dia yang mengusung ya Pak. Dia mengusulkan, tentu dokumen orang ini tahu dia. Oke. Enggak bisa. Pak Jokowi itu tidak bisa dipidana secara sendiri. Berandai kita, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Apakah dia yang buat? Oh tidak. Enggak kan? Ini berandai kita. Ijazah Pak Jokowi palsu, siapa yang buat? Enggak mungkin Pak Jokowi mampu membuat ijazah itu. Oke. Kemudian terakhir nih Bu. Kan kalau tidak salah itu waktu mereka dibebaskan ada semacam apa ya, syarat tidak mengulangi perbuatan. Ya. Nah kalau hari-hari ini kan begitu sehat lagi Roy setelah keluar dari rumah sakit kan. Begitu sehat lagi dia kayaknya balik lagi nih. Bawa-bawa baju Raja Jawa lah, baju apalah gitu. Ini hal-hal yang bisa nggak membuat penangguhan penahanan itu dibatalkan oleh kejaksaan. Dan akhirnya mereka harus ditangkap lagi dan ditahan. Bisa. Dan itu harus kita minta kepada pihak kejaksaan. Tahan dia dulu. Tangkap dia dulu. Biar situasi ini lebih kondusif. Ya, kita bermohon kepada kejaksaan. Tahan dia. Kenapa? Dia mengulangi perkaranya kok. Dia tidak komitmen. Bahkan dia rendah-rendahkan semua. Ini akan terjadi. Bahkan dia merendahkan kepolisian. Kenapa dia ada kesempatan merendahkan kepolisian? Karena kejaksaan memberikan dia kebebasan dengan alasan-alasan yang dibuatnya. Tapi informasinya kemarin itu katanya justru kejaksaan yang minta mereka ditahan. Kita nggak tahu, yang penting tugas polisi sudah selesai. Ya. Itu. Lalu kejaksaan yang minta mereka ditahan, lalu ada invisible hand yang kemudian menyuruh kejaksaan jangan ditahan. Akhirnya kejaksaan tidak bisa apa-apa lalu dilepas. Ya mungkin ada sebuah pertimbangan. Jadi ini antara kejaksaan dan kepolisian saat ini masih komunikasi baik, masih kondusif, masih segala macam. Karena saya kemarin tuh takut, makanya saya kepingin agar mereka semua petinggi-petinggi di bangsa ini dalam APH ya, dalam aparat penegak hukum harus bersinergi seperti apa. Jangan perkara remeh-temeh seperti ini membuat persoalan lebih rancu. Digadang-gadangkan, di-up dengan ingin penggiringan publik. Padahal publik sangat paham. Bahkan statement mereka banyak publik yang tertawa, yang bilang ya ampun, yang bilang ih malas lah kita ngomong ya. Karena kita juga suka tidak suka orang tuh oke. Tapi kalau tentang edukasi yang diberinya mereka merasa dia benar, kita ini yang tidak benar, itu yang kita tantang gitu, bukan apa-apa. Kebenaran mereka tuh seperti apa. Ini maaf, ketika rasa kemanusiaan itu timbul, ada 2 poin. Mereka jangan menganggap selama ini pihak istana itu patuh tunduk kepada Jokowi sehingga kepolisian tunduk menjalankan perkara ini. Padahal kita lihat profesional loh. Dan kita merasakan profesional itu. Nah ketika dia sampai di jaksa, dia berkoar lagi. Kami ditanya RJ, alhamdulillah Roy Suryo dan Tipa tidak mau RJ, takbir. Di setiap statement ditanya itu kuhab baru. Apakah saudara RJ? Nanti ditanya, pernahkah polisi menawarkan RJ? Pernahkah jaksa nawarkan RJ? Di pengadilan juga ditawarkan RJ. Jangan bangga nanti. Jangan bangga. Aduh. Mereka ini kadang-kadang mengeruhkan suasana. Suasana ada keruh, dikeruh lagi. Jadi tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada atensi publik. Walaupun mereka menggiring publik, nggak ada atensi publik. Cuman ada kesalahpahaman dari beberapa purnawirawan yang merasa bahwa mereka ini melakukan hal yang benar. Oke. Saya pikir dari banyak penjelasan ya Bu ya. Yang jadi korban
juga akhirnya masyarakat. Karena tadi banyak pelintiran-pelintiran entah tentang hukum, tentang fakta, tentang bukti, Ya. tentang peristiwa yang membuat banyak orang jadi korban sebenarnya. Korban disinformasi, korban pemutarbalikan fakta, Pembohongan publik, korban pembohongan publik, korban framing, korban degradasi institusi, kepolisian, kejaksaan, framing bahwa jaksa berseberangan sama kepolisian, padahal iya, tidak seperti itu. tidak Karena kan seperti itu. dari kasus penyidikan selalu ada koordinasi antara dua instansi ini. Pasti. Itu orang waras yang paham. Ya, pasti. Iya kan? Mungkin ya, maaf, di Indonesia ini banyak orang awam. Maka poin-poin itu saya bukannya mau Dengan menjerumuskan Roy, saya sepakat sama Ibu supaya orang-orang ini ditahan. Kalau tidak, narasi-narasi pelintiran itu bisa berbahaya. Bukan cuma dari pihak Roy, mungkin juga dari pihak Pak Jokowi yang kurang paham karena kebencian terhadap perilaku Roy bisa saja kan menyebarkan hal seperti itu. Karena itu supaya ini berhenti, mungkin ya yang pasti-pasti aja, yang pasti udah tersangka ya ditahan aja. Ya. Kita nggak mau apa Roy, kita jadi prihatin juga kan. Ya, apalagi hari ini kita lihat dia tampil di salah satu tayangan TV, ribut. Iya, ribut lagi. Nyerang-nyerang pribadi. Nah itu Jadi, kan. Ribut, kisruh, karena tim mereka bawa orang ratusan ke Aiman. Oh, di Rakyat Bersuara. Ya, nah, terus sebenarnya pihak ini dari pihak Pak Jokowi kemarin itu saya dengar jangan ada yang keras, jawab dengan baik, jangan ada yang begini. Saya lihat begitu, saya dengar ketika Mas Sato atau siapa itu, Mo Sato siapa itu yang disampaikan oleh orang kepada beliau, nggak boleh terlalu ini gitu. Ya. Jadi Pak Jokowi mengajarkan kepada timnya sebuah etika gitu, Artinya, sebuah kesabaran gitu. Artinya kan kasus ini karena sering diekspos di media kan, jadi banyak hal yang tadi kita bilang, misalnya soal Pak Jokowi. Mereka selalu bilang Pak Jokowi nggak mungkin datang. Ya bunuh diri Pak Jokowi kalau gitu. Artinya Nggak perkara mungkin. ini akan gugur. Itu kebohongan pertama. Iya. Ya kan? Kemudian soal yang Dokter Tifa bilang dikejar 88 polisi itu kebohongan juga. Dan orang percaya. Kasian. Ya. Lalu Roy bilang istrinya masih di kamar. Padahal istrinya beda kamar. Yang menyambut itu istrinya. Bagaimana bisa polisi datang istrinya masih di kamar? Padahal yang menyambut dia itu, menyambut polisi itu istrinya. Ya, mungkin besok pembuktian ya. Mudah-mudahan video itu akan terbongkar. Bahwa tidak ada yang kalau pemaksaan tentu ada. Saya mau mencela-mencela, mau nelpon ini. Kayak si Tipa, saya mau telepon dulu pengacara saya. Diteleponnya Pak Alkatiri. Nggak boleh bang, nggak boleh kata Alkatiri. Nggak bisa Pak. Kalau Bapak bilang nggak boleh, ketemu aja kita di polisi. Itu yang Tipa. Yang Roy juga berbelit-belit. Mau inilah, mau itulah. Kita lihat di situ kan. Nah inilah yang menjadi rancu. Dia anggap akhirnya dia diambil dengan paksa. Dengan situasi seperti itu. Jadi nggak ada. Oh istrinya di kamar, masuk kamar. Itu di pintu kamar saya lihat di videonya. Dan mungkin besok kalau dia dapat CCTV bahwa dia berdua di kamar sama istrinya. Tiba-tiba ada polisi. Kalau itu tidak ada besok. Ini pembohongan publik. Ini orang bahaya bagi negara ini. Jadi menurut harus disikapi ini. Jangan dibiarkan dia statement liar terus-menerus. Terpancing emosi kita dibuatnya. Oke. Jadi menurut statementnya liar banget loh. Merendahkan orang, mencaci maki orang. Bilang nek lampir lah. Yang tidak boleh dikasih panggung. Loh kalian siapa? Yang cari-cari panggung itu kalian merasa bangga. Kalian mendampingi orang yang seperti itu. Saya justru punya pikiran. Saya justru bangga dampingi Egy Sujana. Yang punya watak. Cerdas. Oke. Menurut Ibu terakhir ini. Dari intuisi seorang praktisi hukum atau analisa seorang praktisi hukum. Mereka ini bakal ditahan nggak?
di dalam situasi seperti ini saya anggap ditahan. Bahkan saya minta agar dia ditahan. Bukan dilapas atau titipan deh atau apa demi keamanan. Saya minta dia ditahan. Kenapa? Sepele banget gitu. Dia mensepelekan. Terima kasih Pak Prabowo. Sekarang nggak ada kok Prabowo ikut campur. Kan semua dibolak-balik fakta ini. Jadi masyarakat kan bingung. Apa sih sebenarnya yang terjadi di mereka ini? Sejauh mana kok sampai jerit-jerit makasih sama Pak Prabowo? Sejauh mana Pak Prabowo terjun dalam perkara ini? Sejauh mana ini menjadi atensi dari pihak pemerintahan? Sementara dia sudah datangi semua elemen yang ada. Semua ditolak. Hari ini dia berbangga lah. Oke. Gugatan Prapitnya ya, diterima. Oke. Tapi belum tahu menang. Tapi menang kalah pun tidak mengganggu dengan perkara pokok perkaranya yang ke depan. Kalau menang dia bersyukurlah. Tapi kalau kalah kita minta pihak kepolisian. Orang seperti ini bahaya. Omongannya itu bahaya banget gitu. Seperti G30 SPKI. Kita lihat di situ kucingnya tuh tidur. Itu bapak penyidik itu bacakan itu. Istrinya datang, dia datang. Kemudian datang beberapa orang lagi bawa dia. Memang jemput paksa memang. Tapi kan bahkan tidak diborgol. Gila enggak tuh? Kok seperti PKI? Kalau diborgol, ditempeleng, diperkosa istrinya, ada yang mati, ada korban, diantarkan dia ke lubang buaya, baru seperti PKI. Jangan sembarang ngomong PKI loh. Betul. Nggak boleh. Tapi kami tahu, takut dari kecil. Entah framing apa lagi di balik pernyataan terbaru dia ini. Mau framing apa lagi soal G30 SPKI itu. Kita lihatlah besok. Ya. Mudah-mudahan video yang kita lihat itu ditayangkan. Kita minta kepada pihak kepolisian, dia tidak akan mungkin gegabah menangkap orang seperti ini. Pembunuh aja ditangkap mereka, perampok aja ditangkap mereka, nggak sesulit ini. Ini dimanja. Terus ditangkapnya seperti PKI. Dibilang seperti PKI. Tidak diborgol. Diajak ke rumah sakit berontak-berontal. Dikasih rompi orange. Buang, nggak mau pakai. Nggak mau pakai. Diambil bawa gambarnya, ke rumah sakit. Dilarang, nggak boleh. Balik lagi, nggak mau. Waktu datang di rumah sakit, saya dikasih obat, saya nggak mau. Saya punya obat oral sendiri. Saya suntik insulin sendiri. Berarti dia di atas 500 itu. Saya 400 nggak pernah suntik insulin. 300 makan durian saya 1 mangkok. Ya udah. Jadi artinya janganlah terlalu hiperbola. Benci itu tidak harus sampai ada korban. Korbankan orang atau korbankan dirimu atau keluargamu. Dengan menanamkan sebuah kebencian itu nggak penting. Telaah dengan baik. Dan ingat yang kata Dr. Tifa, di penjara itu enak. Saya ingin mencobanya. Ya. Abang saya ini senang, makanya dia pingin ulang. Selamat ya Bu Tifa. Semoga Anda senang di penjara. Oke. Ya, daripada terlalu rumit di luar ini. Ya, Anda tiap hari podcast ke sana sini, mending di penjara. Tenang. Jadi saya minta pada pihak yang berkompeten, tolong dong, dia tidak amanah, dia tidak komitmen, masih buka baju, pakai wayang, pakai baju itu hina Elidaniti, Andi Oswan. Kenapa saya dibawa-bawa? Boleh dong saya emosi, boleh dong saya gugat mereka. Saya dibawa-bawa. Kenapa? Nah, mereka anggap apa? Oh, mereka merasa udah di atas angin. Jangan, ingat ya Roy Suryo dan Tifa. Jangan merasa menang, jangan merasa bangga. Pesta belum usai. Ini closing yang mantap. Terima kasih Bu Eli. Ya pemirsa, kalau kita bertarung untuk kepentingan sendiri oke. Tapi bertarung untuk perasaan benci orang lain, kayaknya itu
kekonyolan yang tidak perlu kita lakukan. Nah, terkait perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya sekali lagi di setiap closing podcast saya dengan narasumber yang membahas tentang Roy Suryo, saya selalu bilang, ya kita tunggu aja di pengadilan. Itu menurut saya satu-satunya solusi yang fair kalau kita bicara hukum. Dan mudah-mudahan siapapun orang-orang yang merasa besar, merasa punya pengaruh, merasa punya kekuasaan, lepaskanlah perkara ini murni kepada aparat penegak hukum. Biarkanlah mereka menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, bukan karena tekanan dari siapapun. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.